Apakah benar Ustadz pernah mengajak pertemuan tertutup dengan Ustadz-Ustadz dari Salafi? Dan apakah benar berita yang menyebutkan bahwa Ustadz akan ada pertemuan antara Ustadz dengan Asatidz Salaf yang difasilitasi Syekh dari Madinah? Masya Allah. Luar biasa, apa hubungannya dengan Quran Sunnah Solution? Apakah benar Ustadz mengajak pertemuan tertutup? Tidak benar. Saya selalu mengajak yang terbuka. Ya, jadi kalau ada datang silahkan, kami terbuka. Yang mengajak tertutup sebaliknya justru. Begitu saya ngundang terbuka, pengennya tertutup. Ini nggak ada pentingnya, nggak ada macam-macamnya. Cuma jadi rame-rame saja gitu kan. Ini nggak bermanfaat kalau yang seperti ini. Tapi kadang-kadang kita tutup untuk jaga aib ya. Coba yang seperti ini kalau namakan ustadz-ustadz, coba cek sama ustadznya, betul nggak? Kalau ustadznya membenarkan, berarti ustadznya berdusta. Kami mengajak selalu terbuka, silahkan. Bahkan sampaikan. Kalau ada masukan saya salah, saya terima. Kemudian saya ralat begini, begini, begini. Ya, ada baiknya coba kita tunjukkan dulu. Bertemu dulu dengan baik, kan? Bisa itu ada para ulama dulu begitu. Ya, sekarang bikin kaidah sendiri. Nggak ada pertemuan, tulis, bantah ya bantah. Ngapain berbantah-bantah? Nggak ada kerjaan. Ya, kita ketemu dulu, diskusi dulu, macam-macam. Alhamdulillah. Dan semua baik menggunakan handphone, yang datang ke masjid, ada rekaman, ada video, ada CCTV-nya. Nah, semua yang datang tuh mintanya tertutup. Jadi, ya begitulah ya. Sebetulnya, apa ya, hal-hal semacam ini nggak penting lah. Kalau ada yang begini, sudahlah, antum tepikan saja. Tapi itu tidak benar. Berita yang tidak benar, saya selalu mengatakan siapapun boleh bertemu dimanapun. Jadi, kalau hal-hal semacam ini yang tidak penting, baik kita tepikan saja. Sudah waktunya kita jangan buang-buang energi pada yang seperti inilah. Ini nggak penting. Tapi kadang-kadang kalau berita seperti ini menyebar dengan hal yang tidak tepat, kasihan orang-orang awam juga. Antum ngapain bikin isu nggak jelas kayak gini? Ustaz antum minta tertutup, antum bilang saya minta tertutup. Ya kan? Semua rekamannya ada di sini. Di handphone ini ada SMS-nya, di sini ada CCTV yang pernah datang, kami minta terbuka, dia minta bertemu empat mata, rekamannya juga ada, videonya ada, bahkan polanya selalu sama dengan sebelum-sebelumnya. Saya jaga setiap yang kesini supaya aibnya tidak tersebar. Jadi saya minta pada ustadz-ustadz bersangkutan, tolong nasihati itu murid-muridnya, supaya bisa menyebarkan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam saja, karena kasihan ustadz-ustadz jadi aib nantinya. Saya itu tidak buka, karena banyak kebaikan juga pada ustadz-ustadz bersangkutan, dan antum bisa ambil ilmunya. Kalau kita sebarkan yang benarnya nanti, antum antipati, nanti kebaikannya nggak akan antum ambil. Kurang apa lagi saya? Saya tutup aib guru-guru antum, antum sendiri buka keburukan-keburukan yang tidak harusnya antum buka. Nah, jadi kalau antum, saya mau buka gampang saja, saya buka CCTV-nya, saya buka video-videonya, kan? Dan tidak harus untuk apa capek seperti itu. Ya, jadi biasanya begitu. Bahkan ada yang kesini kok nawarkan, Ustaz, saya jamin antum nggak akan diganggu lagi. Atau antum asal antum ikut daurah aja. Daurahnya di Malang, ada syekh nanti akan datang ke sini, syekh Arab disebutkan si fulan. Saya bilang mohon maaf Ustaz, saya itu nggak paham. Saya itu nggak pernah mencela orang, saya sedang jalan dilempari orang Ustaz. Terus saya tanya, saya nggak marah. Ya kenapa saya dilempar? Kemudian tiba-tiba yang temannya ikut lempar. Datang antum, Ustaz kalau mau dilempar ikut daurah aja, selesai yang melempar. Ya saya nggak paham saya bilang kalimat itu. Ya jadi pada akhirnya sudahlah Ustaz teruskan saja. Ya memang ada bagian divisi yang seperti itu, ya sudah. Ya jadi kalau saya nggak perpanjang lah, sudah selesai masalah-masalah seperti itu. Biasanya sama lah, polanya ujung-ujungnya ngajak daurah, ngajak pertemuan, ada ustaz dan sebagainya. Kami punya hubungan baik. Terakhir bahkan mau datang 10 syekh Saudi ke sini. Yang dipimpin oleh Syekh Syarani dan sebagainya. Kita punya hubungan baik-baik kok dengan para syekh. Nanti sebentar lagi saya mau ketemu dengan dubesnya juga. Dengan beberapa ulamanya. Dan kita mau bertemu di hari Al-Quran. Kita nggak ada masalah gitu kan. Jadi sudahlah, yang seperti ini sudah simpan. Kita bagaimana mau bersatu kalau ribut-ribut terus seperti ini. Ya, saya sudah tutup aib-aibnya dan saya tutup file itu, tapi saya pernah sampaikan pada Anda hati-hati. Hati-hati. Sekarang banyak di media sosial yang seringkali menghadirkan suasana yang negatif. Biasanya kalau orang ngajak persatuan, tiba-tiba muncul nahdzir, caranya gampang. Dia potong video, setelah dia potong video, ada bagian yang menyebarkan, yang ketiga nanti ada yang bagian pakai dalilnya, ya, yang keempatnya nanti ujung-ujung ngajak daurah, di bawah ustadznya dan sebagainya. Wasitnya dari dia juga gitu kan. Nah jadi nggak jelas lah yang seperti itu. Dan saya nggak suka demikian, untuk apa? Untuk apa? Kalau mau datang, datang saja. Mau dialog, dialog. Kalau baik kita sampaikan, kalau jelek kita tutup.